atau 2 tiga mulai. Oke Pak, selamat malam Pak. Hari ini saya akan mewawancari Bapak dengan soal-soal yang sudah saya buat. Oke. Tentang apa itu, Nak? Soal-soal tersebut terkait tentang corona. Oke. Mari kita masuk ke soal pertama. Apa itu virus corona? Nah, virus corona itu adalah virus yang pertama sekali ditemukan di kota Wuhan, Cina, dan kemudian disebut namanya COVID-19. Kenapa disebut corona? Karena setelah diteliti di bawah mikroskop dengan perbesaran 250.000 kali, bentuknya seperti mahkota. Mahkota dalam bahasa Latin disebut corona deh. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih ya Pak. Sekarang mari kita ke soal yang kedua. Oke. Bagaimana cara virus corona menyebar? Virus corona ini menyebar lewat droplet ataupun air ludah melalui batuk yang mungkin menempel di dinding, di eskalator, di ATM, atau bahkan di uang. Dari situ orang menyentuh bekas tadi, lalu menempel di tangannya secara tidak sengaja, memegang hidungnya atau mulutnya, masuk, menyebarlah ke orang yang baru menyentuh tadi. Kira-kira gitu deh. Oke, terima kasih Pak. Sekarang mari kita ke pertanyaan nomor 3. Kenapa virus corona berbahaya? Nah, virus ini berbahaya karena itu tadi, setelah masuk ke hidung lalu kita hirup, dia bisa masuk ke paru-paru dan bisa menyebabkan sesak napas yang berakibat bisa fatal sampai menyebabkan kematian yang tiba-tiba. Kira-kira gitu deh. Oke. Sekarang mari kita masuk ke soal nomor 4. Ya. Apa gejala corona? Nah, gejala corona pertama itu diawali dengan adanya demam, ya. Temperatur yang tinggi 38 derajat itu sudah bisa dikategorikan sudah tinggi. Lalu setelah itu akan ada batuk-batuk, pilek, lalu sesak napas, ya. Itulah gejala-gejala awal deh. Walaupun belakangan ada gejala-gejala lain di luar itu. Oke, terima kasih ya Pak. Oke. Sekarang mari kita ke pertanyaan nomor 5. Apa yang dilakukan agar aman dari virus corona? Ya, belakangan ini seluruh pemerintah menyuruh seluruh masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, stay at home. Lalu jaga jarak, ya, physical distancing, ya, untuk mencegah penyebaran tadi. Lalu dengan begitu kita disuruh untuk memakai masker, ya, kemanapun kita pergi memakai masker, lalu rajin cuci tangan, pakai sabun seperti itu, sehingga sekarang kita lihat mulai dari Sirait Turuk sampai ke Ambar Halim ke desa kita ada tempat-tempat cuci tangan di Porsea juga, bahkan juga di dekat Silaposik, supaya seluruh warga itu terbiasa untuk mencuci tangan walaupun di jalan-jalan ataupun di pasar seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sekarang mari kita ke pertanyaan ke-6. Kenapa kita harus melakukan di rumah aja atau social distancing? Ya, karena itu tadi penyebaran itu bisa dengan sangat cepat terjadi jikalau kita tidak menjaga jarak dengan jarak 1,8 meter minimal. Kalau adik batuk itu bisa mengakibatkan dropletnya itu bisa Bapak sentuh, lalu Bapak pegang hidung Bapak, pindah ke Bapak. Nah, untuk itu kita tidak tahu apakah kita yang menyebarkan atau orang lain yang menyebarkan kepada kita. Itu sebabnya kita disuruh untuk tinggal di rumah saja dulu untuk saat ini. Kira-kira begitu deh. Kenapa kita harus jaga jarak atau physical distancing? Seperti yang Bapak jawab tadi di awal, ya, physical distancing dan social distancing bisa memutus penyebaran tadi. Kalaupun adik batuk, droplet adik jatuh ke tanah atau ke dinding, dengan menjaga jarak Bapak tidak kena. Kira-kira gitu, ya. Jadi masuk logika dia. Kenapa negara lain lockdown dan Indonesia tidak? Nah, jadi setiap negara punya kebijakan sendiri oleh pemerintahnya, oleh presiden, ya. Dan Indonesia secara pemerintahan Presiden Jokowi belum menerapkan lockdown karena dinilai Indonesia masih mampu melakukan jaga jarak dengan disebut PSBB, ya.
pembatasan Berskalaan besar. pembatasan sosial berskala besar ya. Itu yang diterapkan di Indonesia. Sementara negara-negara lain dia lockdown karena dia sudah mampu untuk mensuplai kebutuhan masyarakatnya gitu ya. Walaupun seperti India ternyata tidak mampu, gagal gitu ya. Indonesia mungkin juga belum mampu menerapkan seperti itu karena Indonesia secara mandiri belum bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat Indonesianya. Kira-kira itu deh. Nomor 9. Apa arti lockdown? Ini nomor keberapa deh? Nomor. Oh, ini nomor ke-9. Oke. Jadi lockdown itu artinya apa? Lock itu kunci, down itu di bawah. Jadi istilahnya kita terkunci, tertutup untuk keluar, juga tidak terbuka untuk orang yang masuk ke Indonesia. Jadi tertutup istilahnya, lockdown ya. Tapi banyak orang mengatakan shutdown atau mengatakan lagi download ya. Tapi tidak, yang benar adalah lockdown. Mengunci suatu daerah itu, membatasi orang yang masuk ataupun membatasi orang yang keluar dari daerah tersebut. Itu artinya lockdown. Supaya penyebaran COVID tadi ataupun corona tadi tidak bisa masuk ke suatu daerah tersebut. Kira-kira itu deh. Apalagi nomor 10? Tinggal 10 lagi kayaknya. Nomor 10. Ngapain Bapak kasih tahu? Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Kan udah jadi salah kan? Nggak apa-apa itu. Lanjut. Nomor 10 apa, Mang? Apa manfaat lockdown? Manfaat lockdown tadi untuk membatasi penyebaran virus corona tadi masuk ke suatu daerah yang masih bersih misalnya. Itu dia. Jadi bisa dibatasi. Oke, ada lagi? Itu menurut Bapak seperti itu. Jadi masyarakat yang di suatu desa itu tidak terpapar oleh corona. Contohnya ada orang Jakarta datang ke kampung kita, disuruh dulu isolasi gitu, karantina. Oke, lanjut. Oke, sekarang soal nomor 11. Apa yang dilakukan biar corona berkurang? Ya, seperti tadi kita melakukan PSBB, kemudian melakukan isolasi mandiri, karantina mandiri bagi orang-orang yang datang dari luar misalnya ya. Itu dia harus dikarantina 14 hari untuk melihat gejala ataupun gejala-gejala yang timbul, apakah dia ada mengidap COVID-19, terpapar corona atau tidak gitu deh. Oke, sekarang mari kita ke ke pertanyaan nomor 12. Oke. Kenapa corona dipanggil COVID-19? Jadi corona ini dulu ditemukan di 2019 ya. Lalu ternyata dia menyebabkan penyakit yang begitu mematikan sehingga bentuknya seperti corona tadi, sehingga disebutlah dia COVID-19. Singkatan dari Coronavirus Disease. 19 itu artinya tahun ditemukan di tahun 2019. Kira-kira itu deh. Sehingga WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyebutnya itu dengan nama COVID-19 ya. Siapa penemu corona? Ya, sebenarnya penemu corona ini yang Bapak tahu ya, Bapak baca itu adalah Dr. Lin Wu dari Cina, karena dia pertama sekali tanggal 29 Desember waktu itu melihat perkembangan virus ini dan dia lihat sehingga dia sebut itu virus corona. Tapi dokter tersebut sudah meninggal pada pertengahan Februari yang lalu. Kira-kira gitu deh. Kenapa kita harus berjemur? Salah satu tadi untuk mencegah virus corona tadi dengan temperatur yang agak tinggi, agak panas, dengan suhu 24 atau 25 atau 26 derajat, virus tersebut bisa hilang. Itu sebabnya kita dianjurkan juga untuk berjemur pada panas matahari di pagi hari dari pukul 10 sampai pukul 11 pagi. Itu fungsinya kita berjemur deh. Oke. Kenapa kita harus makan sayur atau makan makanan bergizi? Nah, itu juga dengan menambah makanan asupan bergizi, itu imun tubuh kita bisa bertambah naik sehingga kita bisa melawan virus tersebut dan artinya bisa mati dengan sendirinya kalau imun tubuh kita tinggi dan kuat. Kira-kira itu. Oke, apa manfaat karantina? Ya, walaupun pertanyaan berulang tapi Bapak jelaskan lagi. Manfaat karantina adalah karantina artinya dibatasi ya. Jadi membatasi penyebaran virus corona tadi. Kalau kita di suatu rumah, kita dibuat 14 hari di situ, kita diberi obat, diberi asupan makanan, selama 14 hari di karantina kita tidak menyebarkan virus ke yang lain dan kita bisa memutus mata rantai corona itu kalau kita di karantina. Itu manfaatnya. Oke. Apa arti karantina?
Karantina tadi artinya adalah terasing ya, arti karantina terasing. Jadi setiap keluarga yang baru datang dari daerah endemik ataupun zona merah dibuat di satu tempat. Itu artinya karantina, terpisah dari orang-orang lainnya. Oke. Sekarang mari kita ke soal nomor 18 nih. 18. Bagaimana cara cuci tangan dengan benar? Ya itu tadi ya, caranya ada 8 langkah yang Bapak baca dari standar ya. 6 ya, 6 langkah ya. Pertama digosok-gosok di atasnya seperti ini, lalu di begini juga kedua telapak tangan, tadi seperti ini diputar-putar. Untuk soal ini dulu. Ya nggak apa-apa nanti sekaligus ya. Kira-kira itu deh. Jadi ada 6 langkah yang benar yang sudah sesuai dengan standar BUMN Indonesia ataupun standar WHO ya. Kira-kira gitu. Mungkin sudah menjawab pertanyaan berikut tidak apa-apa. Ada berapa langkah cuci tangan? Itu tadi ada 6 langkah ya. Ya, kira-kira. Dan lanjut. Yang terakhir apa nih? Apakah hewan bisa terpapar corona? Oh ya, sepanjang yang Bapak lihat ada. Kemarin itu ada harimau yang positif corona. Harimau itu ada di Cina waktu itu ya. Tapi ada juga kucing ya. Tapi baru sebatas itu dan tidak menyebabkan penularan ke yang lain. Tapi saya lihat tuh pertanyaan adik udah 20. Intinya kita harus banyak berserah diri pada Tuhan supaya penyebaran virus corona ini bisa kita putus mata rantainya sehingga anak-anak adik juga bisa bersekolah kembali dan bisa bekerja normal kembali. Ada lagi pertanyaan yang bisa adik sampaikan? Adik bertanya? Kira-kira itu. Dan semoga ini bisa menjawab pengetahuan adik tentang corona ataupun yang disebut dengan COVID-19. Terima kasih ya Pak, karena sudah mau datang, karena sudah mau untuk saya wawancara. Sama-sama anakku, selamat belajar, terus Tuhan Yesus memberkati.